Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak? Ya, semua saudagar IG Radio. Ya, senang dan bahagia rasanya untuk hari ini. Tentu di hari Kamis tanggal 30 September 2021. Alhamdulillah pada hari ini kita di acara Disduk Capil Menyapa Masyarakat. Disduk Capil Menyapa Masyarakat, dan selama beberapa menit ke depan kita akan menemani Anda di acara ini, dan tentu dengan perbincangan bersama dengan narasumber kami yang ada di studio. Ya, saat ini saya tidak sendiri namun ditemani sama Bang Fandi. Apa kabar Bang Fandi? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bang Alil. Alhamdulillah. Ya, sore yang cerah ya. Iya. Cerah sekali. Alhamdulillah, karena beberapa minggu atau beberapa hari terakhir ini tidak hujan ya. 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 Ya, dan kita tidak terasa sudah 1 bulan ternyata. Ya, kita di Disduk Capil Menyapa Masyarakat yang ke-8 kemarin. Iya. Sekarang kembali lagi nih Disduk Capil yang ke-9. Tentunya dengan pesan-pesan yang berbeda. Iya. Iya. Ya, ini lanjutan dari pembahasan kita bulan lalu. Iya, bulan lalu. Ya, jadi bincang-bincang Disduk Capil ini tentu bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Baru. Iya. Dan tentunya dengan IGA Radio. Iya. Sore ini kita tidak berdua saja nih. Iya. Sudah hadir narasumber kita ya. Iya. Narasumber kita selalu memberikan kita pencerahan mengenai dokumen-dokumen tentang kependudukan sipil ya. Iya. Dan alhamdulillah Bang Alil, selama adanya DMM ini memberikan masyarakat memberikan respon positif karena banyak permasalahan masyarakat yang sebenarnya mereka takut sampaikan, tapi melalui diskusi-diskusi santai ini masalah tersebut perlahan bisa diatasi. Seperti itu ya. Keluhan-keluhan masyarakat bisa disampaikan. Dan insya Allah tentunya dari Disduk Capil ini cepat merespon apa-apa keluhan-keluhan dari masyarakat sendiri. Iya. Kita sapa dulu narasumber kita sore hari ini. Ya, Bapak Andi Nur Samsu STSkom. Ya, selaku Kasih Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Baru. Iya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Jalil, Bang Fandi. Iya. Wah, kita ketemu lagi nih. Iya. bulan lalu kita ketemu, dan alhamdulillah pada hari ini kita ketemu di acara yang sama. Iya. Bagaimana kabar ini hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya, di tengah kesibukan ya. Hari kantor. Tapi demi masyarakat memberikan pencerahan, memberikan informasi ya. Pak Kabit ya? Iya, kasih. Pak Kepala Seksi. Wah, semoga doa. Kayaknya doa ini. Amin ya. Amin. Masih menyempatkan diri untuk memberikan kita motivasi, arahan dan lain-lain ya. Saking sibuknya langsung dari Parepare nih. Oh iya, langsung ke studio. Iya, luar biasa ini. Iya. Jadi untuk hari ini kita ini temanya Lancar Disduk Capil 7311, persyaratan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil part kedua. Jilid 2 ini Bang Alil. Iya. Kalau begitu Bang Alil, kita persilakan kepada Pak Andi Nur Samsu atau Pak Ancu untuk menyampaikan terkait materi atau tema kita pada sore hari ini. Iya. Baik, terima kasih Bang Jalil, Bang Fandi, pendengar radio IGA FM, saudagar IGA dimanapun Anda berada.
Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di acara Dukcapil Menyapa Masyarakat yang sudah merupakan yang ke-9 kalinya. Artinya sudah 9 bulan Dukcapil Kabupaten Baru hadir di ruang dengar Saudagar Iga untuk kembali berbagi informasi, sharing informasi, kemudian juga mendengarkan mungkin keluhan-keluhan ataupun permasalahan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Baru, terkhusus dalam hal pengurusan dokumen kependudukan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya sehingga kita masih diberikan kesehatan, kekuatan. Kemudian salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat di yaumil akhir. Baik, pendengar IGA dimanapun Anda berada, pada bulan lalu kita sudah membahas beberapa persyaratan penerbitan dokumen kependudukan, di antaranya penerbitan dokumen kartu keluarga, kemudian kartu tanda penduduk, itu sudah kita bahas, kemudian kartu identitas anak, kemudian akte kelahiran, dan yang terakhir kemarin tentang surat keterangan pindah warga negara Indonesia. Jadi ada sudah 5 output dokumen yang sudah kita bahas, di mana kelima dokumen itu mungkin yang paling sering kita temui atau kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita dalam hal pengurusan terkait dengan pelayanan publik. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan tentang beberapa dokumen yang lain, di antaranya penerbitan akte kematian, kemudian akte perkawinan bagi non-muslim, ya, karena untuk buku nikah, akte nikah itu bagi non muslim itu dikeluarkan oleh Dukcapil, sedangkan untuk yang muslim itu dari kantor urusan agama atau KUA. Selanjutnya akte perceraian, jadi akte perceraian bagi non muslim, kemudian tentang pengangkatan anak dan pengakuan anak. Baik, yang pertama tentang dokumen akte kematian, di mana dokumen akte kematian ini saat ini juga sudah banyak dilakukan pengurusan oleh masyarakat, dikarenakan beberapa urusan-urusan lainnya itu sudah mengharuskan masyarakat melampirkan akta kematian dari anggota keluarganya ketika ingin mengurus urusan tertentu. Misalnya bagi mereka yang berstatus PNS misalnya, itu yang dulunya hanya surat keterangan kematian dari desa atau lurah, sekarang dipersyaratkan dan diwajibkan itu akte kematian. Kemudian beberapa pengurusan-pengurusan yang lainnya, termasuk di pengurusan buku nikah saat ini. Jadi kalau misalnya orang tua dari si calon pengantin ini sudah meninggal, maka sudah diwajibkan juga untuk melampirkan akte kematian dari orang tuanya. Ya, jadi memang di tahun ini terutama 1-2 tahun ini pengurusan akte kematian itu sudah cukup tinggi, dan memang diharapkan sebenarnya bahwa setiap peristiwa kematian yang dialami oleh penduduk itu seharusnya dilaporkan
Ya, yang pertama untuk memperbaiki kartu keluarganya, merubah kartu keluarganya, sekaligus untuk menerbitkan akte kematian tersebut. Adapun persyaratannya hanya dengan melampirkan formulir pelaporan kematian. Jadi formulir ini sebenarnya sudah kita bagikan di desa kelurahan, formatnya sudah ada, tinggal diisi, kemudian kembali melalui petugas registrasi akan dilaporkan ke Dukcapil. Selanjutnya, jadi akte kematian itu hanya itu saja persyaratannya. Ataukah yang kematiannya terjadi di rumah sakit, biasanya ada surat keterangan kematian dari rumah sakit atau fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya seperti puskesmas ataupun dari tempat lain. Cuma ini sebenarnya di beberapa bulan terakhir ini ada kejadian terkait akte kematian ini, mungkin perlu kami sampaikan di sini karena ini merupakan permasalahan yang perlu kita ketahui bersama ataupun kita perlu ketahui dalam rangka menerima komplain dari masyarakat akibat terbitnya akte kematian yang diurus beberapa tahun sebelumnya, beberapa tahun yang lalu, di mana yang komplain ini yang datang ke Capil adalah orang-orang mereka yang pernah diterbitkan akte kematiannya. Wah, ya. Jadi dilaporkan oleh masyarakat bahwa dia sudah meninggal. Dan biasanya yang melaporkan adalah keluarga terdekat malah, ya, meninggal dan beberapa tahun kemudian datang ke Capil, dia bilang, saya mau urus KTP. Kemudian kita cek di sistem loh, kenapa bisa bapak ini nik ini misalnya mau melakukan pengurusan, sementara di sistem kami cek yang bersangkutan berstatus meninggal. Ya, dia bilang kami nih, saya sendiri orangnya Pak. Jadi setelah kami telusuri berdasarkan data-data yang ada dalam sistem, kita lihat pelapornya siapa, kemudian kita cek berkas-berkasnya. Sebenarnya dari segi persyaratan itu sudah terpenuhi semua. Artinya ada surat keterangan dari desa bahwa misalnya bahwa yang bersangkutan telah meninggal, ada pelapor. Dan pelapor ini sebenarnya adalah keluarga terdekat yang kami sampaikan tadi. Yang pernah kami alami itu adalah istrinya sendiri yang melaporkan kematian suaminya. Ternyata menurut cerita dari yang bersangkutan bahwa memang dia dari merantau, ya, lama tidak ada kabar, mungkin akhirnya dilaporkan meninggal, ya. Jadi hal seperti ini sebenarnya kami harap langsung menyampaikan ke pihak desa kelurahan untuk menegaskan kembali bahwa dalam hal penerbitan surat keterangan kematian ini kita perlu melakukan verifikasi mengenai kebenaran informasi yang diberikan oleh si pelapor. Ya, jangan sampai hal yang semacam ini terulang lagi. Ya, makanya ketika misalnya yang hanya melaporkan anggota keluarga bahwa si A meninggal, sementara tidak ada pembuktian otentik, ya mungkin kalau memang sudah tidak ada surat keterangan, paling tidak mungkin ada foto kejadian kematiannya atau ada foto nisannya, ya itu harus kita cek benar-benar. Ya, akhirnya kami proses kembali untuk mengaktifkan datanya, tapi sebenarnya bisa saja kami lakukan proses pengaktifan seperti itu, tapi dalam hal penggunaan data nantinya itu kan jadi masalah juga ketika kami sudah laporkan ke instansi lain bahwa yang bersangkutan sudah meninggal misalnya, ternyata di belakang ada melaporkan bahwa menganulir bahwa ini belum meninggal, itu kan sudah jadi masalah. Misalnya dalam penggunaan dokumen di BPJS ataupun bantuan-bantuan, otomatis data nonaktif jadinya. Ya, jadi ini adalah kasus yang kami temukan
beberapa waktu yang lalu dan mungkin perlu menjadi perhatian kita semua. Selanjutnya tentang akte perkawinan. Jadi akte perkawinan ini bagi non-muslim seperti yang kami sampaikan, jadi salah satu persyaratannya yang pertama adalah adanya surat keterangan dari keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan. Kemudian ada pas foto berwarna 4x6 yang dipasang bergandengan antara si laki-laki dan perempuan. Ya. Kemudian ada akte kelahiran, fotokopi akte kelahiran dari kedua mempelai, ada KTP, ada ya, jadi kemudian yang berstatus janda itu ada akte kematian dari salah satu pasangannya, ataupun yang berstatus secara hidup ada akte perceraian. Ya, ini juga sudah ada beberapa setelah kami terbitkan terkait akte perkawinan. Kemudian akte perceraian, akte perceraian bagi non muslim tentunya harus ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum. Ya, jadi putusan pengadilannya ini kalau muslim itu putusan pengadilan agama, sedangkan untuk non muslim putusan pengadilan negeri untuk perceraiannya. Kemudian ada kutipan akte perkawinan yang asli yang harus kami tarik, ada KK dan KTP. Kalau selanjutnya mengenai pengangkatan anak. Ya, surat keterangan pengangkatan anak ini mungkin terbilang masih asing mungkin bagi kita semua terkait surat keterangan pengangkatan anak, karena yang selama ini kita temukan bahwa ketika kita misalnya mengambil anak untuk menjadi anak angkat, biasanya di dokumen itu dilaporkan orang tuanya, nama ayah, nama ibu. Di dokumen kakak misalnya itu yang dicantumkan adalah nama ayah angkatnya. Ya, padahal itu keliru sebenarnya. Ketika kita mengangkat anak, dalam dokumen kartu keluarga ataupun akte kelahirannya, tetap yang dituliskan nama ayah dan ibunya adalah orang tua biologis. Ya. Nanti setelah ada penetapan pengadilan, ada putusan pengadilan negeri terkait pengangkatan anak, nanti dalam putusan tersebut menunjuk misalnya si A sebagai dan si B adalah orang tua angkatnya. Nanti pada kutipan akte kelahiran itu akan dibuatkan catatan pinggir. Jadi akte kelahiran tertulis tetap nama ayah dan ibu biologis. Kemudian di belakangnya nanti ada catatan kaki di akte kelahiran itu. Pengadilan misalnya nomor sekian menetapkan bahwa si A dan si B menjadi orang tua angkat dari anak ini. Jadi atas dasar putusan inilah yang nantinya misalnya kalau seorang pegawai yang mengangkat anak itu bisa dijadikan acuan untuk selanjutnya dilaporkan ke BKD untuk memasukkan sebagai tanggungan. Nah, itu sudah bisa. Jadi kembali kami menyampaikan hal ini juga menegaskan bahwa banyak juga kasus kami temukan akte kelahiran terbit itu yang dimasukkan adalah nama orang tua angkatnya. Ya. Dan nanti mengaku pada saat misalnya ada pengurusan kemarin ini ada keperluan untuk menikah si anak. Ya. Yang pastinya kan kalau misalnya apalagi perempuan, ya walinya itu kan harus dari garis keturunan orang tuanya, ya, ataukah wali nasabnya. Ya. Jadi perlu kita perhatikan kembali dan jika memang saat ini tertera seperti itu,
tidak terlambat untuk kita melakukan perbaikan data untuk misalnya kalau di dokumen sudah terbit yang masuk adalah nama orang tuanya yang dimasukkan dalam dokumen kartu keluarga dan akte kelahiran adalah ayah angkatnya, maka bisa dilaporkan untuk dilakukan perbaikan. Ya. Sehingga nantinya dari segi hukum memiliki pastinya kekuatan hukum dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Saya kira itu Bang Jalil dan Bang Fandi untuk pengantar. Selanjutnya kita mungkin lebih banyak berdiskusi terkait persoalan-persoalan kependudukan terkhusus mengenai persyaratan ini. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nanti kita kembali lagi Bang Adil untuk diskusi memperdalam ini soal kependudukan, syarat-syarat dokumen, pengurusan dokumen kependudukan ya. Namun sebelum itu kita break sejenak. 87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. Performa double khasiatnya. Bio7. Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru. Rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari Ki, cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan Ki lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, kita balik lagi Bang Fandi. Ya. Setelah kita break sejenak. Dan kita kembali di acara masih di Disduk Capil Menyapa Masyarakat atau DMM. Iya, tadi kita sudah dengar ini Bang Alil beberapa persyaratan ya. Ada 4 item. Iya. Dokumen yang dibahas tadi. Ada akte kematian, ada perkawinan non muslim, ada akte perceraian, kemudian ada pengangkatan anak ya yang disampaikan tadi. Iya. Kita sekarang mungkin lebih memperdalam ini Bang Alil mengenai beberapa 4 item ini. Yang saya kaget tadi itu ada orang meninggal diurus KTP-nya. Iya, jadi aneh tapi nyata. Iya, kenapa bisa? Ya itu tadi. Salah satu kejadian yang luar biasa. Iya. Kita mungkin ke akte kematian dulu. Kita mau bedah ini satu persatu ini. Tadi di adanya akte kematian. Ini akte kematian ini sangat belum familiar sekali kita dengar ini ya. Yang biasanya kita dengarkan akte kelahiran. Nah, kita mau Pak pengen tahu ya bagaimana pentingnya ini memang adanya. Haruskah ada memang ini akte kematian gitu. Itu kan masih banyak masyarakat itu kadang menganggap sepele ini soal akte kematian dan kalau bisa lebih didalami lagi masalah fungsinya ini Pak. Adanya akte kematian yang dan biasanya itu Bang Fandi bilang akte kelahiran itu yang sering didengar dan masyarakat kadang tidak familiar dengan akte kematian ini. Ini seberapa pentingnya? Silakan Pak. Ya, baik Bang Fandi, Bang Jalil. Jadi akte kematian ini memang sebenarnya salah satu output dokumen yang sudah ditetapkan bersamaan dengan akte kelahiran. Ya, cuma penggunaan di masyarakat itu masih sangat minim karena biasanya kan di masyarakat kita dokumen itu dilengkapi misalnya ketika mengurus sesuatu yang mempersyaratkan dokumen itu. Ya. Jadi misalnya sekarang akte kelahiran. Dulu juga akte kelahiran itu lebih ke pengurusan bagi mereka yang PNS karena mau memasukkan anaknya sebagai tanggungan. Sekarang karena sudah diwajibkan menjadi persyaratan wajib dalam dunia pendidikan khususnya untuk sekolah, masuk sekolah, makanya akhirnya orang tua berbondong-bondongnya akte kematian ini adalah dokumen resmi negara yang merupakan pengakuan negara mengenai kematian penduduknya. Ya, yang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa selama ini kematian itu hanya sebatas surat keterangan dari desa atau lurah. Ya. Sama dulu bahwa tadi akte kelahiran dulu hanya semacam surat keterangan lahir saja. Ya, itu sudah cukup. Ya, misalnya ada keterangan lahir dari bidan, waktu itu sudah cukup dengan format itu. Sekarang negara ingin meresmikan, ingin mendokumentasikan dalam bentuk dokumen negara bahwa idealnya ketika misalnya dari segi kelahiran kita buatkan dokumen, seharusnya ketika yang bersangkutan juga meninggal ada dokumen itu. Dan yang pastinya fungsinya salah satunya adalah bisa menjadi pegangan bagi ahli waris untuk membenarkan bahwa misalnya ini adalah orang tua saya. Yang biasa dalam penyampaian Bapak Kepala Dinas itu menyatakan bahwa ini bisa menjadi pegangan ketika kita nanti membuat silsilah keluarga. Jangan menyandingkan misalnya akte kelahiran berikut dengan akte kematian ini. Dan seharusnya memang seperti kejadian yang tadi mengenai kematian itu harusnya memang tidak boleh terjadi bahwa ada akte kematian yang dianulir, yang dibatalkan karena adanya pelaporan yang tidak seharusnya ya.
Karena itu tadi bahwa akte kematian harusnya betul-betul hanya sekali seumur hidup terbit. Tidak mungkin ada orang mati 2 kali. Orang mati hidupkan kembali ya. Seperti itu Bang Fandi. Iya memang Pak dari dulu nih Pandi sejak mungkin berpuluh-puluh tahun yang silam itu kadang masyarakat bilang wah apa sih fungsinya ini akte kematian ya kan yang lebih banyak dibicarakan kan masalah akte kelahiran gitu. Fungsinya kan banyak ya. Tapi sekarang tadi yang saya sampaikan bahwa karena akte kematian ini juga sudah dipersyaratkan dalam beberapa pengurusan yang lain, makanya misalnya untuk tadi perkawinan itu sudah mempersyaratkan, kemudian ketika misalnya urusan pensiun yang meninggal itu harus ada akte kematian, warisan yang berkaitan dengan warisan itu misalnya berurusan dengan pengadilan agama terkait mewaris itu mewajibkan juga mengharuskan ada akte kematian. Iya. Bahkan di pengurusan sekarang yang baru-baru ini pengisian data PNS ASN melalui aplikasi itu sudah juga meminta akte kematian bagi yang orang tuanya sudah meninggal. Jadi sudah mulai juga beberapa lembaga, beberapa institusi mewajibkan atau mempersyaratkan akte kematian ini. Kalau PNS sendiri Pandi, ASN misalnya mewajibkan untuk akte kematian itu kan kalau ASN meninggal kan ada terpotong ya ininya apa? Gaji. Apa ya istilahnya kalau? Kan yang kemarin mereka yang misalnya saya seorang PNS, saya meninggal, saya punya anak. Kan anak saya atau ada istri yang menjadi tanggungan ya itu kan dialihkan ke istri tadinya. Dengan adanya akte kematian ini. Dulunya sebenarnya tanpa akte kematian itu tetap alurnya seperti itu, tetapi untuk pengurusannya sekarang dalam memperoleh pengalihan tanggungan tadi itu sudah mempersyaratkan akte kematian. Yang dulunya hanya surat keterangan kematian dari desa. Sekarang harus ada akte kematian ini. Termasuk juga ini Pandi kalau mengurus buku nikah juga deh. Kalau misalnya salah satu orang tuanya meninggal begitu, mempelai ya harus juga melampirkan akte kematian itu. Benar ya, sudah dipersyaratkan oleh kantor urusan agama. Artinya apa? Bahwa pengakuan mengenai kematian seseorang itu yang dianggap sah atau yang diyakini kebenarannya itu adalah dari akte kematian ini. Lebih kuat dasar hukumnya untuk dijadikan dasar menetapkan bahwa meyakinkan si lembaga pengguna bahwa benar-benar si A ini misalnya sudah meninggal. Jangan sampai terjadi lagi kasus Pandit orang meninggal mengurus KTP. Ya tahu. Iya. Kartu keluarga juga siapa yang menjadi kepala keluarganya nantinya? Misalnya kalau dia hidup bertiga aja begitu. Ada bapak, ibu, siapa yang menjadi kepala keluarga kalau misalnya salah satu orang tua meninggal, kepala keluarganya meninggal? Sebenarnya untuk menjadi kepala keluarga itu syaratnya menjadi kepala keluarga yang pastinya harus berusia 17 tahun. Jadi tidak menutup kemungkinan misalnya si ayah meninggal, tidak harus ibu yang menjadi kepala keluarga. Anak boleh menjadi kepala keluarga ketika dia sudah berusia di atas 17 tahun. Dan secara sebenarnya logika ketika misalnya kepala keluarga itu idealnya bahwa banyak. Dan tidak menutup kemungkinan juga misalnya ibu tetap boleh menjadi kepala keluarga. Dan pengurusannya ketika misalnya tadi ada kematian anggota keluarganya misalnya, otomatis dalam pengurusan kita tadi yang pernah dibahas bulan lalu bahwa kita sudah menerbitkan dokumen bukan lagi 3 in 1, bisa all in one, bisa menerbitkan berapa. Jadi mengurus kakak, kalau misalnya anggota keluarganya meninggal maka akan diterbitkan juga langsung akte kematiannya. Si anggota keluarga meninggal sekaligus merubah KTP dari istri misalnya menjadi cerai mati seperti itu. Ada tadi juga disampaikan Pandi, kita sampaikan bahwa kalau yang meninggal di rumah sakit itu ada formulir yang disiapkan oleh rumah sakit.
Ya, biasanya dari rumah sakit ada surat keterangan. Surat keterangan. Ya, surat keterangan kematian. Itulah menjadi dasar surat keterangan kematian itulah yang selanjutnya nanti menjadi dasar untuk mengisi formulir. Formulir memang ada format yang dikhususkan untuk pelaporan kematian kepada Dukcapil. Jadi surat keterangan kematian itu menjadi dasar untuk mengisi formulir. Ini kan biasa kejadiannya misalnya dia warga baru, ya, tapi dia meninggalnya di luar Baru, misalnya di Makassar, di Rumah Sakit Wahidin, ya. Jadi dan bahkan mungkin dimakamkan itu bukan di Baru misalnya, tetapi domisili kependudukannya itu Baru, maka secara fisik pemerintah desa mungkin tidak lihat peristiwa kematian ataupun proses pemakamannya. Tetapi dengan dasar surat kematian itu tadi dari rumah sakit bisa menjadi dasar untuk dibuatkan permohonan penerbitan akte kematian. Ya, seperti itu. Sama dengan yang kasus awal-awal Covid itu kan banyak yang warga-warga yang dimakamkan di Macanda itu ya, di Goa ya. Itu juga salah satunya termasuk seperti itu ya. Seperti itu ya. Di keterangan kematian pastinya ada dari surat keterangan kematian ada dari rumah sakit, pastinya ada itu. Itu terus kalau sudah memperoleh surat keterangan kematian dari rumah sakit, diurus ke desanya masing-masing atau bisa langsung ke Capil gitu? Ya, seperti yang kita terapkan selama ini, semua kita melalui petugas registrasi desa. Jadi si pemohon tinggal melampirkan tadi surat keterangan kematian dari rumah sakit, kemudian kartu keluarganya, pastinya karena kemungkinan akan dilakukan perubahan seperti tadi pengurangan anggota keluarga karena meninggal, kemudian perubahan status dari pasangan hidupnya mungkin yang tadinya status kawin menjadi cerai mati. Gitu. Berarti tidak ada ceritanya spesialis ini spesial ini. Akte kelahiran sama akte kematian sama, jadi bisa di desa masing-masing gitu. Benar, iya. Yang terutama dalam masa pandemi ini memang kita harapkan mengurangi kunjungan langsung oleh masyarakat di Dukcapil, makanya sangat diharapkan melalui petugas registrasi desa yang mengirimkan secara online datanya, berkasnya. Ada WA yang masuk ini. Ada dari 081144 32 sekian. Hingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga atau database kependudukan. Dari Al di mana nih? Di Baru, Oke, makasih banyak. Maksudnya mungkin ini yang meninggal sudah lama, bagaimana dibikinkan lagi akte kematian begitu? Apakah bisa? Benar sekali bahwa seperti tadi yang kami sampaikan, banyak pengurusan permohonan akte kematian yang kejadian kematiannya itu memang sudah lama, bahkan berpuluh-puluh tahun, karena tadi dipersyaratkan oleh pengurusan dokumen di instansi lain, makanya pihak keluarga itu mengajukan permohonan untuk pengurusan akte kematian. Kemarin beberapa waktu lalu kami diberikan tembusan dari Ditjen Dukcapil mengenai hal ini, bahwa dimungkinkan untuk dilakukan penginputan data akte kematian bagi mereka penduduk kita yang warga baru misalnya yang peristiwa dalam database kependudukan, dengan catatan bahwa yang meninggal ini paling tidak memiliki dokumen otentik mengenai biodatanya. Misalnya mungkin mereka yang punya buku nikah, ataukah punya KTP lama yang masih kuning kayak itu warnanya, ataukah kartu keluarga. Penginputan akte kematian membutuhkan biodata dari si yang meninggal ini, baik nama, tempat tanggal lahir, yang pastinya untuk meyakinkan kita bahwa data-data inilah yang benar sebenarnya mengenai kelahirannya misalnya. Makanya dibutuhkan dokumen pendukung
berupa dokumen resmi mengenai biodata yang bersangkutan. Jadi bukan hanya dokumen kependudukan, meskipun mungkin ada ijazah yang dia punya, tadi ada buku nikah, ataupun dokumen-dokumen lain yang mungkin bisa kami jadikan acuan untuk meyakinkan bahwa benar bahwa biodatanya, terutama nama, tempat tanggal lahirnya sekian. Kemudian jikalau misalnya yang bersangkutan sama sekali tidak memiliki dokumen itu, dimungkinkan juga untuk diproseskan akte kematiannya, tetapi terlebih dahulu melalui penetapan pengadilan. Ya, jadi ada proses khusus untuk mereka yang sama sekali tidak ada dokumen pendukung yang bisa dilampirkan, diperlihatkan kepada pihak capil terkait tadi biodatanya, maka akan diarahkan untuk terlebih dahulu melakukan penetapan pengadilan mengenai biodatanya. Jadi penetapannya itu untuk menetapkan biodatanya. Kemudian selain itu yang penting juga adalah mengenai peristiwa kematiannya. Ya, jadi kami juga harapkan bahwa ada bukti otentik mengenai tanggal kematiannya. Ya, paling tidak mungkin ada foto nisannya, mengenai tanggal kematiannya. Karena apalagi kalau peristiwanya lama, kemudian misalnya yang melapor ke desa itu staf-staf di desa sekarang mungkin orang-orang muda, ya mungkin saja belum lahir ini semua petugas desa ini yang dilaporkan kematiannya ini sudah terjadi, ya maka harus memang ada bukti-bukti otentik tentang itu, ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena seperti tadi penggunaannya untuk kepentingan mewaris misalnya, itu kan banyak digunakan, jangan sampai juga disalahgunakan. Nah, itu makanya ketika tidak ada dokumen pendukung yang meyakinkan, pasti kita arahkan untuk melalui penetapan pengadilan terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Mengenai penetapan pengadilan, Pandi, biasanya kan masyarakat itu, Pandi, malas karena kalau misalnya urusannya berbelit-belit begitu, ada malas siapa tahu saya ke pengadilan, nah ada lagi biaya begitu, itu yang biasanya menjadi pikiran-pikiran yang sebenarnya belum tentu seperti itu, ya bagaimana itu, Pandi? Memang yang kami lihat bahwa dalam penetapan pengadilan saat ini memang ada biaya yang ditetapkan, biaya dalam proses, sebenarnya biaya yang dihitung berdasarkan dalam proses penentuan nantinya, proses penetapan pengadilan tersebut yang mungkin memanggil beberapa saksi, dan yang saya lihat berdasarkan putusan itu yang kadang kami baca, biasanya nominal biayanya itu tergantung sonasi, ya sonasi wilayah, jarak dari ibu kota atau jarak dari kantor pengadilan. Jadi misalnya saya lihat mereka yang domisilinya jauh, misalnya Maluset Tasik ataupun Pujananting, biaya untuk proses penetapannya itu lebih besar. Yang katanya pertimbangannya adalah bahwa memang nantinya itu menjadi biaya kenapa tinggi, karena ada kemungkinan dilakukan cross check ke lapangan, oleh petugas misalnya dari pengadilan negeri, proses cross check ke lapangan untuk mencari bukti-bukti otentik untuk kebenaran misalnya sebelum putusan itu dikeluarkan. Makanya ada biaya-biaya yang dikeluarkan untuk hal itu. Namun kami rasa bahwa biaya pun yang dikeluarkan menurut kami bahwa itu dalam tidak terlalu berat, dalam artian bahwa apa yang kita urus saat ini itu mungkin manfaatnya bagi si pengurus itu jauh lebih besar. Ya, jadi memang saat ini kan istilahnya
kita butuh berkorban lah sedikit untuk mungkin sesuatu yang negeri. Oh, pengadilan negeri. Pengadilan negeri. Oh, iya. Kalau pengadilan agama itu lebih terkait masalah pernikahan perceraian. Iya. Iya, kalau ke pengadilan ini Pak Andi, kira-kira apa yang perlu dibawa begitu sebelum kan nanti kalau setelah pengadilan kan ke capil. Iya. Kalau ke pengadilan dulu apa yang perlu dibawa begitu? Kalau untuk tergantung sebenarnya kasusnya apa. Atau apa yang melaporkan, bagaimana caranya melaporkan hal-hal seperti itu? Yang selama ini kami ketika misalnya ada mengarahkan untuk melakukan penetapan pengadilan, yang misalnya kan ada juga beberapa akta kelahiran yang ingin dibatalkan oleh si pemohon, itu diarahkan untuk penetapan pengadilan. Misalnya ada pergantian nama, ya itu kita arahkan ke pengadilan. Untuk permohonan ke pengadilan ingin merubah data misalnya dari A ke B datanya itu, jadi dokumen yang ingin dirubah misalnya akte kelahiran dibawa ke sana, kemudian dokumen-dokumen pendukung yang menjadi dasar si pemohon mengajukan perubahan akte kelahiran misalnya. Jadi biasanya seperti itu, dokumen akan ke pengadilan. Nah, nanti dari pihak pengadilan akan memproses selanjutnya, mungkin ada dokumen-dokumen lain tergantung dari apa permasalahannya. Ya. Berarti alurnya ini ke Dukcapil dulu Ke atau Dukcapil ke dulu, desa ya. juga sudah bisa buat ke pengantar atau seperti apa? Bukan, selama ini dari Dukcapil. Oh, langsung ke Dukcapil dulu baru ke pengadilan gitu. Iya, pengadilan. Iya, ada juga saya mau tanyakan ini. Iya. Kalau seumpama bagaimana pencatatan kematian itu ya bagi penduduk, contohnya kalau ada yang meninggal namun jenazahnya tidak dapat ditemukan akibat kecelakaan ini, contoh pesawat terbang. Ya, bisa jadi juga seperti itu ya. Ada kapal laut, bencana alam atau misalnya, bencana alam lainnya ya, banjir, tsunami. Iya, bagaimana? Jadi mengenai penerbitan akte kematian ini ada beberapa kondisi yang mungkin agak berbeda dari kematian yang normal yang mungkin kita lihat jenazahnya apa segala. Jadi kalau untuk kematian yang tidak ditemukan jenazahnya itu setelah mungkin istilahnya pencarian dihentikan dan jenazah tidak ditemukan, selanjutnya akan berproses melalui penetapan pengadilan. Ya, jadi ada penetapan pengadilan yang menetapkan bahwa misalnya jenazah ini sudah tidak ditemukan, dan tidak diketahui keberadaannya, ya. Maka atas dasar itulah yang jadikan dasar oleh Capil untuk menerbitkan akte kematiannya. Ya, jadi ada putusan dari pengadilan negeri mengenai. Iya. Ada sama tadi tuh dulu Balil. Sama tadi tuh yang dilapor tadi, yang kejadiannya tadi tuh Pandi ya. Iya. Yang dilapor sama istrinya karena tidak ditemukan juga anunya. Tidak ditemukan jenazahnya suaminya. Oh iya. Sama ini tadi kasusnya. Iya. Ya, jadi datang mengurus KTP. Yang dinyatakan telah meninggal datang mengurus KTP. Ini sebenarnya verifikasi yang dilakukan Capil dalam hal-hal seperti ini atau situasi-situasi seperti ini itu seperti apa Bandi? Ya, kalau kita di Capil kan persyaratan sudah jelas mengenai pengurusan akte kematian, di mana yang menjadi kunci dari pengurusan akte kematian adalah surat keterangan yang surat keterangan kematian yang dibuat oleh desa. Jadi Capil dalam hal ini bahwa ketika sudah ada keterangan kematian yang dilaporkan oleh desa dalam hal ini, pemohon melalui desa, otomatis kita sudah meyakini bahwa dari pihak desa sudah melakukan penelusuran, cross check, sudah meyakini bahwa benar misalnya peristiwa kematiannya ini terjadi tanggal berapa misalnya.
Ya, cuma dengan kejadian yang terjadi beberapa waktu ini menjadi warning untuk kita semua, Capil dalam hal ini, dan terutama pemerintah desa, kelurahan, bahwa ternyata ada fenomena yang terjadi di masyarakat, tak melaporkan kematiannya karena ingin ada pengurusan, ada di balik B begitu. Ada motif lain. Ada motivasi sebenarnya. Terutama saya lihat ini motivasinya adalah ingin menikah kembali itu. Karena di KUA sekarang tidak akan memproses perkawinannya orang ketika di KTP masih berstatus kawin. Makanya untuk mudahnya ini diubah KTP jadi cerai mati. Harus diubah dulu status. Iya. Jadi Bang Padi. Menarik sekali sebenarnya ini bincang-bincang ya. Iya. Sebelum kita break dulu, Bang Padi. Iya, break dulu karena masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih menarik lainnya ini. Iya, tapi sebelum kita break, kita bacakan dulu. Oh iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya terima kasih kepada announcer. Saya Mbak Ana, tinggal di PKI, mau bertanya tentang persyaratan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil mengenai akte kelahiran. Apakah bisa membuat akte kelahiran tanpa kartu keluarga? Dan yang kedua, untuk membuat akte kelahiran butuh biaya berapa? Dan ketiga, masih ada ketiga ini. Apakah bisa mengurus akte kelahiran secara online? Terima kasih. Mbak Mana. Ya, kita break dulu ya. Iya. Nah, jadi tetap saja bersama kami. 87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya Dr. Gigi Haja Hasna Samars, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru, rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari Ki, cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan Ki lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi di acara kita bincang-bincang tentang Disduk Capil Menyapa Masyarakat atau DMM ke-9. Ya, temanya ini persyaratan pengurusan dokumen kependudukan ya, jilid 2 ya. Iya. Jadi untuk Anda semua yang sudah bertanya, kami ucapkan terima kasih banyak. Dan mungkin sesi terakhir ini ya, karena tidak terasa sudah jam 5 Pak. Sudah 1 jam ya kita menemani pendengar Iga Radio ya. Oke. Kita langsung saja dijawab mungkin ya. Iya. Pertanyaan yang tadi dari Mbak Ana, silakan Pak Andi. Iya. Jadi Mbak Ana ini pertanyaan yang pertama tadi, bisakah mengurus akte kelahiran tanpa kakak? Sebenarnya bahasa tanpa kakak ini yang perlu kami perjelas kembali ini. Maksudnya tanpa kakak ini bagaimana? Apakah maksudnya kakaknya bukan kakak baru, bukan domisili baru, ataukah si anak ini belum tercantum namanya dalam kartu keluarga? Jadi yang perlu kami sampaikan seperti ini, bahwa
akte kelahiran berdasarkan Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang 23 tahun 2006 mengenai kependudukan. Di situ ada perubahan regulasi di mana bahwa yang dulunya pelaporan kelahiran itu berdasarkan asas peristiwa. Jadi misalnya anak saya lahir di Makassar, ya, maka yang harus menerbitkan akte kematiannya adalah Capil Makassar. Ya, itu asas peristiwa. Ya, dengan ada perubahan aturan ini karena atas pertimbangan salah satunya bahwa sangat menyulitkan, misalnya kalau kita sudah tidak berdomisili di wilayah kelahiran kita, kemudian ingin melakukan pengurusan akte kelahiran, sangat sulit untuk kembali ke daerah di mana kita dilahirkan. Akhirnya ada perubahan regulasi dan di regulasi terbaru menyebut bahwa penerbitan akte kelahiran itu berdasarkan asas domisili. Ya, jadi di mana domisili orang tuanya atau di mana dokumen si anak, pelaporan si anak dilaporkan, maka disitulah diterbitkan akte kelahirannya. Ya, jadi misalnya tadi Mbak Ana ini jika kartu keluarganya kartu keluarga baru, ya kartu keluarga baru, maka pelaporannya harus di Dukcapil baru. Ya, jadi untuk penerbitan akte kelahirannya, karena kami sudah menganut sistem yang all in one itu, bahwa pelaporan penerbitan akte kelahiran itu sekaligus mencantumkan, memasukkan nama anak dalam kartu keluarga. Jadi satu kali pengurusan anak bisa diterbitkan akte kelahirannya, kemudian namanya sudah masuk dalam kartu keluarga, plus nantinya akan dicetakkan juga kartu identitas anaknya. Ya, dan nantinya ada 3 misalnya. Nah, terkecuali kalau kartu keluarganya ini misalnya bukan Kabupaten Baru, meskipun fisiknya ada di Baru, Ibu Ana misalnya fisiknya di Baru, tapi kakaknya misalnya kakak Makassar, ya maka penerbitan akte kelahirannya itu harus dilaporkan di Makassar, meskipun peristiwa kelahiran si anak misalnya lahir di Baru. Ya, jadi di mana domisili? Ya, domisili dalam hal ini adalah kepemilikan dokumennya. Ya, domisili yang tertera dalam dokumen. Ya, bukan domisili fisiknya seseorang. Ya, makanya ketika misalnya memang orang sudah berdomisili di suatu daerah, apalagi untuk keperluan pekerjaan, ya sebaiknya datanya dipindahkan. Kalau memang dia berada di kabupaten lain, kakaknya misalnya tadi kayak Makassar, harusnya pindahkan ke Baru dulu. Ya, supaya memudahkan proses pengurusan itu. Kemudian dokumen Dukcapil itu semua gratis, ya, tanpa dipungut biaya sepeser pun. Yang mungkin terjadi di masyarakat selama ini, ada kalanya karena sebenarnya dari kesalahan kita sendiri sebagai yang kadang mengurus dokumen dalam kondisi mendesak. Nah, hal-hal inilah yang biasanya dimanfaatkan oleh oknum, ya, yang katanya kalau mau misalnya cepat-cepat lewat saya misalnya oleh calo, ya. Padahal kita salah satu upaya untuk menghilangkan pungli-pungli semacam ini, kita membentuk mengangkat petugas registrasi di desa-desa dan kelurahan supaya masyarakat lebih dekat untuk melakukan pengurusan, ya. Dan saat ini selalu kita lakukan sosialisasi agar menyadarkan masyarakat untuk melakukan jauh-jauh mengurus dokumennya sebelum digunakan. Yang idealnya kan ketika misalnya anak lahir, ya paling tidak setelah akikah lah diuruslah untuk akte kelahirannya dimasukkan dalam KK. Yang kadang terjadi saat ini, sakit anaknya di rumah sakit, anak sudah berusia 1 tahun misalnya, baru mau diurus. Kadang juga malah orang tuanya masih berstatus belum kawin itu di kakaknya. Sudah ada kita di Capil memang belum membuka untuk
pengurusan pengajuan akte kelahiran secara online. Tetapi dengan adanya petugas registrasi tadi, sistem online itu diarahkan atau dilimpahkan ke petugas registrasi. Jadi online-nya itu dari petugas registrasi ke capil pengiriman. Masih terbatas dalam hal mungkin fasilitas, ya bahkan mungkin juga kemampuan untuk melakukan sendiri peristiwa kependudukannya. Ya seperti itu. Iya. Ya mudah-mudahan tadi Mbak Ana ya bisa sudah mendengarkan ya penjelasan dari Bapak pemateri tadi atau Pak Andi. Pak Andi. Ya, ada chat masuk di YouTube ini. Dari awal pribadi. Ya, saya awal Pasar Minggu Jakarta. Dari Jakarta ini mendengar. Langsung ya. Apa kabar Pak Awal? Apakah mungkin satu orang bisa memiliki 2 akte kelahiran dengan nomor seri yang berbeda? Saya memiliki 2 akte kelahiran dengan seri yang berbeda. Yang keduanya diterbitkan di Kecamatan Kabupaten Baru. Oh maksudnya dua aktenya, 2 akte kelahirannya dengan nomor seri yang berbeda. Bisakah itu? Ya. Bagaimana nih? Bagaimana baru situasinya Pak di Kecamatan Baru ternyata sama aja kecamatannya juga Pak Andi. Sebenarnya untuk kasus yang seperti itu mungkin kami butuh bukti dokumen itu untuk yang pertama untuk meng-cross check mengenai keaslian dokumen tersebut, ya kevalidan dokumennya misalnya. Kemudian kalau bahasanya juga yang diterbitkan di kecamatan, kalau selama kami bertugas di Dukcapil, yang namanya Dinas Kependudukan, terbentuknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, semua penerbitan dokumen itu melalui Dinas Dukcapil, dalam ini kabupaten, ya bukan bahasanya kecamatan. Karena memang dulu yang waktu jauh-jauh sebelumnya yang masih kertas biasa itu memang memang waktu itu belum ada capil namanya. Belum ada capil. Jadi pejabat yang mengeluarkan akte kelahiran waktu itu adalah pejabat di tingkat kecamatan. Itu bisa saja terjadi. Kemudian dengan adanya sekarang akte kelahiran online yang sudah menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan, itu kita khususnya di Baru itu sejak 2012 menggunakan aplikasi. Persoalan untuk akte kelahiran ganda dipastikan tidak mungkin terjadi setelah menggunakan sistem online. Untuk yang sekarang karena semua terintegrasi by NIC. Mungkin beda halnya kalau dulu yang masih manual, yang kadang mungkin orang juga melaporkan kematiannya kelahirannya, melaporkan kelahirannya misalnya, kadang melaporkan bahwa akte kelahiran saya hilang, ataukah tidak mungkin mau dipakai tapi tidak ditemukan, akhirnya terbit yang baru dengan sistem yang masih manual, itu bisa saja terjadi. Karena pengecekan untuk melakukan cross check bahwa apakah yang bersangkutan sudah memiliki akte sebelumnya itu sangat terbatas dengan sistem manual. Beda dengan sistem online ini. Sudah sangat ini. Informasinya nih Pandi tahun 90 ya? 97. Makanya saya bilang tadi, saya pastikan bahwa itu bukan sistem online, karena yang menggunakan sistem aplikasi SIAK ini kita kan nanti di 2012 baru menggunakan sistem ini. Kemudian ada pertanyaan ini, sebenarnya kita mau lihat tadi kita harus melihat dokumennya, kemudian dan seharusnya dari 2 dokumen itu harus salah satunya dilakukan pembatalan, pembatalan akte kelahiran, dan yang
dari 2 dokumen itu seharusnya juga ya bahwa yang akte kelahiran yang pertama ternyata yang sesuai dengan ijazah. Seharusnya itulah yang dipertahankan. Ya. Iya, ada pertanyaan lagi nih Pandi, masih berhubungan ini dari Debbie. Ya. Katanya jadi akte yang terbit 2012 ke bawah belum online kah Pak? Ya. Jadi begini, kita bahasanya online begini bahwa aplikasi yang menggunakan, bukan sebenarnya online, bahasanya aplikasi yang menggunakan aplikasi itu adalah di 2012. Ya. Akte kelahiran lama pun itu bisa online ketika terlapor ke Dukcapil. Ya, jadi saat ini setiap pengurusan dokumen kita juga selain meminta ijazah dari warga, juga kadang kita meminta akte kelahirannya. Salah satunya tujuannya untuk menginput nomor aktenya ke dalam sistem Dukcapil supaya dia online. Jadi akte-akte kelahiran yang terbit sebelum 2012 diharapkan masyarakat melaporkan, untuk perbaruan ini. Ya, bukan perbaruan, untuk melaporkan nomor aktenya itu supaya tercatat dalam sistem Dukcapil. Ya, ketika nomornya sudah tercatat, ya itulah bahasanya mungkin sudah online, ya seperti itu. Jadi bisa dilaporkan ini yang akte kelahiran yang lama supaya tadi ada ini ya dimasukkan terinput ke dalam sistem aplikasi nomor serinya. Itu online nih. Sudah diinput, sudah dilapor. Iya. Berarti tadi masalah solusinya ini untuk awal Pak Pandi dengan Debbie ini harus dilaporkan kembali. Untuk nomor serinya yang mana pakai nanti begitu. Kalau untuk Debbie tadi hanya tinggal dilaporkan saja. Boleh melalui petugas ke desa kelurahan. Lampirkan fotokopi kakaknya, kemudian fotokopi akte kelahirannya berikut ijazahnya. Karena kami mau meng-cross check kembali apakah sudah sesuai antara ijazah dengan akte kelahiran. Dan itu jika sudah semua sudah sesuai, kami tinggal menginput datanya ke sistem sistem SIAK supaya terbaca sampai ke pusat bahwa yang bersangkutan sudah memiliki akte kelahiran. Dan itu merupakan memang saat ini harapan kami bahwa masyarakat bersedia melaporkan akte kelahirannya karena juga menjadi sampai 18 tahun. Karena memang di usia-usia adik-adik kita yang SMA saat ini itu rata-rata akte kelahiran belum aplikasi. Dan itu dibutuhkan untuk diinput ke sistem supaya terlapor semuanya. Kan pastinya semuanya sudah punya akte. Kalau anak sekolah itu pasti sudah punya akte ya. Cuma tadinya masalahnya yang online dan tidak terinput di aplikasi ini Bandi. Seperti itu. Berarti awal juga harus melaporkan gitu Bandi. Ya, sebaiknya seperti itu. Konsultasi dengan Capil. Jadi untuk awal dan Debbie lebih baik konsultasi langsung ke Capil supaya ada solusinya gitu dari permasalahan yang ada sekarang gitu. Ada tidak nomor kontak yang bisa dihubungi di Capil? Iya, mungkin untuk bisa juga bermanfaat ya. Siapa tahu dia mau hubungi sebelum dia ada nomor kontak, mungkin bisa di Disduk Capil. Mungkin mau diskusi lebih dalam ini Pandi soal yang tadi. Ya, untuk kita ada nomor pengaduan di Dukcapil. Bisa nanti berkomunikasi via WA di nomor 0888 8-nya 3 kali 9154 pengaduan. Layanan pengaduan Dukcapil baru. Bisa khusus via baru. WA. Iya. Via WA bisa berkomunikasi, nanti bisa difotokan juga akte kelahirannya itu. Nanti kita cek kembali dan bisa memberikan mungkin solusi yang terbaik untuk kalau akte kelahiran memungkinkan memang ini nomor serinya ganda Pandi, beda dengan KTP karena kan KTP ada masa berlakunya gitu. Kalau akte kelahiran kan itu tadi sebenarnya hanya di persoalan kan KTP dulu juga orang bisa KTP lebih dari satu. Sebelum itu. Akte elektronik. Kalau sekarang nggak bisa. Nggak bisa. Begitupun akte kelahiran. Saat ini tidak mungkin lagi
ada ganda-ganda seperti itu akte kelahiran karena sudah menggunakan aplikasi. Makanya tadi kejadiannya Pak siapa tadi? Awal ini memang akte kelahiran lama ya yang ini. Iya. Yang terbit. Iya, ada ini Devi. Alhamdulillah Desa Sido sudah selesai kumpul berkas akte yang belum online sesuai daftar yang diberikan dari Disduk Capil. Alhamdulillah. Ya, memang ternyata ya, ini Sido ini. Iya, ini apa kita memang berterima kasih atas dukungan dari percepatan pelayanan dan peningkatan pelayanan khususnya kependudukan. Jadi kita memang sudah hampir 2 tahun bersinergi dan sangat-sangat membantu dari sisi capilnya sendiri dan pastinya masyarakat yang ada di wilayah kerja masing-masing sangat terbantu dengan adanya sinergitas antara Dukcapil dengan pemerintah desa. Iya, alhamdulillah itu harapan dari Disduk Capil dan harapan kita semua ya sebenarnya Bang Khalil ya, supaya kita menjadi warga negara yang baik juga dan menjadi warga negara yang tertib administrasi dan Capil ini sangat membantu dan menjembatani dan siap memberikan informasi apabila masyarakat membutuhkan. Ya sudah 1 jam 17 menit kita hadir di ruang dengar Saudagar Iga Radio dan rupanya semoga ya apa yang disampaikan hari ini dari Pak Andi bisa mencerahkan kita semua. Betul. Iya dan menjadi tambahan informasi pengetahuan untuk kita semua dan masalah-masalah yang sedang dialami sekarang ya semoga bisa menjadi solusi ya Bang Adil. Iya. Dan tentu kita berterima kasih banyak juga untuk para Saudagar Iga yang baik yang menonton atau yang mendengar saat ini. Iya. Yang menonton di YouTube juga lumayan banyak ini. Iya. Kalaupun nanti ada pertanyaan-pertanyaan lagi ya bisa disampaikan lewat WA-nya Iga Radio, YouTube akun YouTube-nya nanti bulan depan kita bacakan ya. Iya. Oke, baik Saudagar Iga, kami ucapkan terima kasih banyak untuk Anda semua dan kita akan pamit dulu ya. Iya, kita pamit juga dulu dengan narasumber ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Andi dari Disduk Capil sudah memberikan kita semua pencerahan ya. Semoga bermanfaat, semoga bernilai ibadah juga. Amin. Terima kasih. Iya. Jadi dari Jalan Semangka nomor 95 Bungi Lalabata, saya Alil, saya Bang Fandi. Mohon pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Magi betul saki. Waduh, maniku kita tuh mata pitem mata pin maniku. Bapak nasi dusarai, jamang-jamang ya Pak Dewi